Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kita lalui. Dan hari ini kita kembali ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 21-22. Tertulis demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata dapat dikatakan sebagai organ terlemah dalam tubuh manusia, karena sifatnya yang rapuh dan mudah rusak bila ada gangguan eksternal. Bola mata kita terdiri dari banyak bagian halus yang jika terluka dapat menyebabkan masalah penglihatan. Apalagi mata rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan, seperti polusi udara, debu, perubahan suhu yang ekstrim, dan paparan sinar matahari. Secara umum, mata tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri, dan segala kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen. Itulah sebabnya mengapa mata seringkali dianggap sebagai organ terlemah dalam tubuh manusia. Tapi walaupun mata merupakan bagian yang terlemah, mata merupakan salah satu organ yang terpenting. Dalam tubuh kita terdapat berbagai organ dan bagian tubuh yang saling mendukung satu sama lain, dan semuanya itu diperlukan. Seperti halnya anggota-anggota tubuh secara jasmani, kita semua yang percaya kepada Kristus adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling memerlukan satu sama lain. 1 Korintus pasal 12 ini mengandung pesan bahwa kita sebagai gerejanya adalah tubuh Kristus yang dipenuhi dengan berbagai anggota yang memiliki karunia dan peranan yang berbeda-beda. Kerjasama, kasih, dan kesatuan merupakan kunci untuk kita dapat saling membangun dan memuliakan Tuhan. Khusus di ayat 21-22, di situ dikatakan, "Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, 'Aku tidak membutuhkan engkau,' dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, 'Aku tidak membutuhkan engkau.'" Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kita diingatkan melalui ayat firman Tuhan ini tentang bahaya sikap sombong dan merasa lebih penting daripada orang lain. Terlalu sering kita cenderung menilai diri kita sendiri atau orang lain berdasarkan peran, karunia, status, atau jabatan kita. Dan seringkali terjadi yang terlemah malah merasa sombong dan bisa segalanya. Begitu juga sebaliknya, yang merasa kuat memandang rendah pada yang lemah, padahal kenyataannya kita semua saling membutuhkan. Kesatuan dan kerjasama merupakan kunci keberhasilan dalam setiap komunitas, baik itu gereja, keluarga, atau masyarakat. Seperti dalam tubuh kita, setiap anggota mempunyai peranan yang unik. Mata memungkinkan kita untuk melihat, tangan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan, dan kaki memungkinkan kita untuk melangkah dan bergerak. Semua anggota ini memiliki peran yang berbeda, tapi setiap peran adalah sama pentingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh meremehkan atau mengabaikan orang yang mungkin nampak kecil dan lemah dalam pandangan dunia. Sebab seringkali justru orang yang tampaknya paling lemah memiliki kontribusi yang tidak ternilai dalam hidup dan dalam komunitas kita.
Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki kerendahan hati dan sikap saling menghargai satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita menghargai peran masing-masing dalam rumah tangga, keluarga, gereja, di lingkungan pekerjaan maupun pergaulan kita. Dan yang lebih penting lagi, kita perlu belajar untuk melayani dengan rendah hati, tanpa memandang rendah peranan orang lain. Karena justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu kembali mengajar kami untuk menghargai peranan kami masing-masing dan tidak merendahkan, tapi saling melengkapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami bersikap yang salah, kami sombong, kami tinggi hati, kami merendahkan orang lain, kami merasa karunia kami paling hebat, talenta kami yang paling luar biasa, dan kami tidak mau bekerja sama, bahkan menjelek-jelekan dan menganggap rendah orang lain. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami, supaya kami memiliki hati yang menghargai dan saling bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada setiap kami. Tuntun kami untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segalanya, membawa kebaikan bagi kami, dan membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.